Baik, kita lanjutkan ke halaman menu. Untuk tampilan halaman menu seperti ini. Jadi nanti kita pecah untuk widget-widgetnya. Jadi mulai dari profile, kemudian nanti kita kasih widget wallet di bagian sini, kemudian di bagian sini untuk yang transaksinya. Oke, kita langsung aja. Kita di bagian page ini, kita klik kanan, kemudian new, kemudian kita kasih nama menu page. Titik dot. Kemudian di bagian sini kita buat import material app. Kemudian di bagian sini kita kasih, kalau di menu itu kita gunakan stateless full ya, stateful. Berarti di sini STL stateless full. Kemudian di bagian name-nya kita kasih menu page. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita daftarkan terlebih dahulu biar bisa pada saat kita login langsung masuk ke bagian menu page. Caranya adalah kita masuk ke bagian main, kemudian di bagian root kita Ctrl D, kemudian kita ganti di bagian sini jadi menu, kemudian kalian panggil kelas, namanya itu adalah menu page. Oke, sudah selesai. Nah, pada saat nanti saya login di bagian halaman login itu nanti bakalan berpindah ke menunya. Nah, caranya adalah kita masuk ke sign in, kemudian kita buat di bagian sini ya. Nah, seperti ini. Kita buat lagi. Kemudian di bagian sini kita masukkan navigator, kemudian titik, kemudian panggil push remove until gitu ya, panggil ctx, kemudian di bagian sini kita panggil root menunya. Oke, seperti ini. Kemudian di bagian sini titik koma, di bagian sini push. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan push and remove until. Jadi fungsinya pada saat di halaman login kita masukkan loginnya, jadi tidak bisa kembali lagi ke menu login ya. Jadi pada saat kita mau masuk, misalkan kita mau masuk, tidak bisa kembali lagi ke halaman login ini ya. Nah, makanya di bagian sini ada push name and remove until. Oke, sekarang kita coba ya untuk masuk. Berarti sini tanwir@gmail.com. Ini tanwir. Sign in. Oke, langsung masuk ke menu ya. Nah, sekarang kita fokus di bagian menu. Di bagian sini kita buat scaffold-nya. Oke. Scaffold. Ctrl S, nanti blank putih. Kemudian kita masukkan body-nya. Kita masukkan list view. Oke. Kemudian kita masukkan di bagian sini untuk padding-nya. Untuk padding itu kita gunakan symmetric ya. Simetriknya horizontal. Horizontal itu 24 ya. Koma. Ini kita kasih konstan di bagian sini. Kemudian kita kasih children, attribute children. Oke, sudah selesai. Nanti kita masukkan setiap widgetnya di bagian sini ya. Oke, sekarang kita buat terlebih dahulu untuk menu button di bagian sini ya, button ini. Caranya adalah kita masuk ke bagian di bawah list view,
kita panggil namanya itu adalah floating action button, floating action button, floating action button gitu ya, floating action button, on press-nya. Oke, jadi nanti di bagian sini pada saat kita klik add-nya langsung masuk ke halaman ini ya. Oke, halaman yang ini, catatan keuangan. Oke, kemudian kita atur juga untuk backgroundnya itu kita gunakan purple. Oke, kalau kita Ctrl S nanti bakal muncul. Kemudian kita kasih icon, berarti di bagian sini kita kasih child, kemudian icon. Oke, kemudian icons titik add ya. Oke, sudah selesai, kita kasih constant. Oke, beres. Nah, sekarang kita buat widgetnya ya. Kita buat profile yang ini dulu ya. Jadi kita buatkan di bawah dari sini. Kita masukkan widget profile, widget profile, build profile seperti ini. Kemudian kita returnnya itu dari container ya. Oke, sip. Nah, sekarang di bagian sini kita masukkan build konteksnya. Berarti di sini konteks. Nah, yang build profile ini kita tinggal panggil di bagian children yang ini. Oke. Titik koma. Ambil konteks. Nah, sekarang kita fokus di bagian sini. Ini masih error. Titik koma. Kita fokus di sini. Kita mulai dari marginnya ya. Marginnya pakai constant edges only-nya itu pakai top 40 gitu ya. 40. Kemudian kita buatkan di sini childnya itu pakai row ya, karena kan posisinya ke horizontal, kecuali kalau vertikal. Jadi nanti kita masuk pakai in row, kemudian yang dua ini kita pakai column, berarti dalam row itu ada column. Di sini children. Nah, di bagian row ini kita masukkan main axis alignment space between ya. Nah, biar ngelebar di sini samping. Kemudian kita masukkan kolom lagi. Oke, di bagian sini. Kemudian di sini children. Kemudian kita masukkan cross-nya di sini ya. Cross axis cross star. Oke, sip. Nah, sekarang kita buatkan di bagian sini. Kita buat teks gitu ya, teks. Oke, kita masukkan selamat datang. Oke, kita ganti untuk stylenya kita ganti menjadi gray text style titik copy width font size-nya itu kita gunakan 16. Oke. Nah, sekarang ini selamat datang. Oke, kita lanjut. Kita kasih jarak menggunakan size box. Height-nya itu 2 ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang di bagian sini untuk mengambil data user yang pertama kali kita buat di register, itu kita gunakan share preference until ya, read name.
Untuk mengambil data itu kita gunakan fitur builder namanya. Jadi kalau kita langsung manggil nggak bakalan bisa. Jadi kita harus gunakan fitur builder untuk mengambil karena kan dia dalam bentuk fitur unsinkron. Nah, berarti kita gunakan fitur builder. Kemudian di bagian sini, oke, seperti ini. Berarti di sini return. Nah, returnnya. Nah, di bagian sini kita masukkan teksnya. Oke, teksnya di bagian sini. Nah, baru di sini kita masukkan $, burung kurawal, snapshot, titik data gitu ya. Oke, seperti ini. Nah, di bagian sini kita style. Untuk filenya itu pakai black style. Kemudian copy widthnya itu pakai font size-nya itu 20. Kemudian kita menggunakan font weight-nya itu semi bold sesuai dengan yang di bagian sini ya. Nah, yang ini semi bold 20 untuk ukuran size-nya. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang tinggal masukkan fitur yang udah disimpan di database. Caranya adalah share until read nama gitu. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita tinggal membuat, ini udah nampil seperti ini ya. Selamat datang. Ini kita ganti dulu ya. Gray. Oke, kita udah ganti. Nah, sekarang kita munculin ikonnya yang ini ya. Nah, caranya adalah kita gunakan kontainer juga ya. Berarti kita buat di bagian ini children, berarti penutupnya di sini. Berarti kita buat di sini ya, di kolom. Ya kan? Ini kolomnya di row sih. Di row. Oke, di row. Berarti di sini kontainer. Oke, kemudian di bagian sini kita masukkan width-nya itu 60, height-nya itu 60. Oke, bisa kita lihat di bagian sini untuk ukurannya 60 kali 60. Kemudian kita atur decoration, kemudian box decoration. Nah, di bagian sini kita atur shape-nya box shape-nya itu circle. Kemudian kita atur, kita masukkan image, decoration image. Oke, kita masuk asetnya image. Oke. Nah, untuk gambarnya itu kita pakaiin aja yang aset image -1 gitu ya. Berarti di bagian sini aset kemudian image -1.png. Oke, muncul ya. Oke. Nah, ini kita konstan. Nah, sekarang kita simpan, Ctrl S, muncul seperti ini ya. Nah, sekarang biar dia dinamis, jadi nantinya kita mau ganti untuk ini, icon ini, kita klik, muncul profile, kemudian klik yang ini, muncul seperti ini ya. Halaman avatarnya tinggal kita pilih aja, avatar. Oke. Nah, sekarang
Kita buatkan fitur buildernya ya. Kita cut, Ctrl X, tambahkan fitur builder. Kemudian di bagian sini kita buatkan seperti ini. Oke. Kemudian kita buat di bagian sini returnnya, pastekan di sini. Oke, di bagian sini pastekan. Di situ koma. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ambil fiturnya itu dari share profile read dari name image ya. Dari name image, read name image. Nah, kemudian kita buatkan kondisi di bagian sini, berarti snapshot titik data sama tidak sama dengan 0. Oke. Kemudian kita buatkan di bagian sini seperti ini ya. Nah, kayak gini. Ini kemudian kita ambil, ini kan tutup. Oh, ini salah ya. Ini harus ditutup nih. Yang ini hapus. Nah, yang ini seperti ini. Kemudian kita copy. Ini kita kasih seperti ini. Kita kasih 0. Kemudian kayak gini. Kemudian kita kasih yang oke, seperti ini. Snapshot data, kemudian tidak sama dengan 0 aset. Oke, asetnya ini tinggal kita ganti dolar kurung snapshot titik data. Oh, ini konstan ya, kita hapus konstan. Oke, sip ya, berarti di sini kita ganti konstan. Oke, nah ini dia error. Ini kita refresh. Oke, ini sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Jika dia sama dengan 0, maka muncul yang ini. Kalau tidak, maka muncul ini. Oke. Timer. Oke, kemudian di sini at gmail.com login. Oke, udah selesai. Nah, sekarang kita buat untuk yang walletnya. Untuk wallet itu kita buat widget lagi. Berarti penutup widget yang ini kita tutupnya di sini. Nah, sekarang kita buatkan widget namanya itu adalah build wallet. Oke, seperti ini. Nah, kemudian tambahkan di bagian sini returnnya itu kita gunakan container. Oke, titik koma. Kemudian di bagian sini build context. Oke, kemudian build wallet itu kita panggil di bagian di bawah dari build profile. Nah, tinggal panggil konteks. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita buat di bagian sini
kontainer. Untuk weight-nya itu kita buat double infinity gitu ya. Kemudian untuk height-nya itu kita buat 200. Untuk tingginya yang ini 200. Kemudian marginnya kita buat only-nya itu top 30. Oke. Kemudian buat di bagian sini paddingnya itu kita buat alnya itu 30. Oke. Kemudian kita buat decoration itu kita buat box decoration. Oke, box decoration border radius. Kemudian di sini border radius sirkularnya itu 28. Lengkungan yang ini ya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut. Kita masukkan image-nya kita panggil decoration image. Kemudian kita panggil asset image. Nah, untuk asset image-nya itu kita panggil gambar yang ini. Berarti gambar berapa ini? Ini ya, image bg card. Berarti kita panggil di bagian sini ya, asset img underscore bg underscore card png. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita masukkan di dalam sini itu fill ya. Berarti ini koma di bagian decoration image, berarti di sini ya. Oke, ini fill fitnya itu pakai box fit cover. Oke, kemudian di bagian sini kita kasih cons. Oke, sip. Nah, untuk hasilnya kita tinggal Ctrl S. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita buatkan child-nya di dalam kontainer. Berarti di sini child-nya itu kita gunakan single child scroll view ya. Single child scroll view. Child single child scroll view. Oke, single child scroll view, scroll directionnya kita gunakan axis vertikal. Oke. Kemudian child column. Kemudian di sini children. Oke, sip ya. Nah, sekarang kita masukkan di sini cross axis. Kemudian di sini cross axis star. Oke. Kemudian di bagian children ini kita masukkan saldonya, teks saldo gitu ya, atau S. Kita atur dulu
Ini kita lihat dulu. Oh, hapus. Oke, muncul saldo ya. Saldo style. Untuk saldo stylenya itu pakai with textile. White textile. White textile. Copy with. Oke, untuk copy with-nya itu kita gunakan font-nya. Font size-nya. Font size itu kita pakai 20. Oke, seperti ini ya. Atau yang ini kita pakai berapa? 14. Berarti di sini 14. Oke, seperti ini. Nah, sekarang kita buatkan untuk pengambilan data saldo. Berarti di bagian sini kita butuhkan namanya fitur builder lagi. Fitur builder. Oke, ini kita panggil yang ini. Kemudian ini returnnya dari teks. Oke, teks ya. Teksnya itu ketik dolar kurung. Ini dari snapshot titik data. Oke, seperti ini. Kemudian kita buatkan format currency-nya ya. Jadi di sini ada format currency. Kita udah buatkan untuk format currency, tinggal kita panggil format currency. Format currency gitu ya. Oke, tinggal kita tutup. Oke, untuk format currency udah. Sekarang stylenya kita atur. Untuk stylenya kita gunakan white text style, kemudian copy width-nya itu font size-nya 24, kemudian font weight-nya itu semi bold. Oke, sip. Seperti ini, Ctrl S. Nah, ini masih 0 ya, karena ini belum ada. Nah, sekarang kita lanjut. Ini fiturnya belum ada. Fitur berarti save preference titik dari read saldo ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut di bawahnya. Yang ini bisa pemasukan sama pengeluaran. Tapi kita buatkan dulu separatornya. Kita atur di sini dan oke, kita atur size box-nya. Size box height-nya itu 20. Kemudian separator udah kita buat, tinggal kita pakai colornya itu kita pakai white color ya. Oke, kita pakai white color, ini kita pakai colors itu white. Oke, gak apa-apa, biarin aja. Kemudian kita pakai size box lagi. Size box-nya itu 20. Oke, kalau kita simpan ini nanti ada garis. Oke, sip ya.
Nah, sekarang kita buatkan pemasukan sama pengeluaran. Kita gunakan row. Oke, row. Nah, di sini kita pakai children. Di row ini kita tambahkan, di dalam row kita buat kolom. Ya. Oke, seperti ini kolomnya. Oke, kemudian kita buat di bagian sini cross. Kemudian di sini cross star. Oke. Kemudian di sini children-nya. Nah, di bagian pemasukan itu tinggal kita masukkan aja teks. Masukkan pemasukan. Oke. Kemudian stylenya kita ganti jadi white style, white text style ya. Oke, white text style. Yang ini kita pakai white text style aja. Oke ya. Nah, sekarang ini pemasukan udah. Untuk fitur buildernya juga sama, fitur builder. Kemudian kita pakai ini Lightroom dari teks ya. Jadi teksnya itu kita pakai dolar seperti ini, snapshot data. Oke, ini pakai currency juga ya. Ya, pakai currency. Untuk futurnya itu pakai share preference titik rate dari pemasukan. Oke, untuk yang koma, untuk yang white lalu untuk yang stylenya pakai white textile. Kemudian di bagian sini kita gunakan font weight-nya itu kita pakai salah ini, copy width font weight itu pakai semibold. Oke, sip. Oke, sip di bagian sini. Oke, udah selesai. Untuk fiturnya udah kita buatkan. Untuk pemasukan itu 0 ya. Masukannya 0. Di bagian sini itu kita buatkan currency-nya. Currency tadi format currency ya. For currency. Oke. Ini kita refresh. Ini kayaknya ada ini HTML. Ctrl S. Oke, sudah muncul ya. Nah, sekarang kita buat yang sebaliknya.
kita pakai spacer untuk mengisi ruang yang kosong. Berarti di bagian spacernya itu di bagian row sini ya, di bagian dalam sini. Nah, ini kita pakai cons spacer. Oke, kemudian kita kasih kolom. Ini sama aja, kita copy aja yang ini, copy sampai sini, kemudian kita pastekan di bagian sini. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk yang garisnya itu nanti belakangan aja. Kita buatkan di bagian sini. Kita ganti ini pemasukan, ini pengeluaran. Berarti sini pengeluaran. Oke, yang ini kita ganti jadi rate pengeluaran. Sip ya. Nah, sekarang yang terakhir adalah historinya. Untuk di bagian sini. Oke, nanti aja. Sekarang kita lanjutkan ke widget dari history ya. Berarti kita klik di bagian sini. Kita buat di bagian sini widget history ya, wheel history. Oke, seperti ini. Nah, ini kita kasih wheel context, kemudian di bagian sini returnnya. Untuk return kita gunakan container. Oke, wheel history kita panggil di bagian sini, di bawahnya. Sip ya, panggil context. Nah, di bagian wheel history itu ada data yang harus kita masukkan ya. Data dari setiap inputan, setiap kita tambah catatan keuangannya ya. Berarti kita harus tambahkan dulu data dari inputannya ya. Jadi data di inputan nanti ditampung di dalam model, kemudian modelnya kita ditampung di dalam model yang ini, kemudian nanti tinggal kita tampilkan aja. Oke, berarti di bagian sini kita buat. Oke, kita buat di bagian sini. Kita buat namanya itu adalah fitur list. Kemudian di sini kita masukkan catatan. Nah, kemudian di sini read catatan. Oke. Kita kurung roll. Kemudian kita tambahkan di sini unsinkron. Oke, sip ya. Kemudian di bagian sini kita return. Nah, sekarang kita buat share preference. Oke. Kemudian preference. Kemudian await. Share preference. Jadi get intense.
Kemudian kita panggil final string catatan string, kemudian sama dengan ref titik get string. Kemudian untuk key-nya itu kita pakai catatan underscore key ya. Ini belum kita buat inputannya ya, karena kita mau tampilkan terlebih dahulu. Kalau kita tampilkan ya nanti bakalan kosong. Kemudian di bagian sini kita buatkan seperti ini, titik kalau dia kosong. Oke, selanjutnya kita panggil catatan. Oke, catatan titik decode. Oke, kemudian catatan string. Oke, seperti ini ya. Nah, sekarang tinggal kita panggil di bagian historinya. Nah, di bagian sini kita panggil di bagian history. Berarti panggil terlebih dahulu margin. Kita atur terlebih dulu constant edges only, pakai top, jarak topnya itu 30. Kemudian kita lanjut child column. Oke, children. Oke, kemudian nanti setelah children kita panggil cross-nya cross star. Oke, kita panggil text. Sip. Kemudian kita buatkan di sini history transaksi. Oke, ini sini kita gunakan stylenya black style, copy with font size 16, kemudian font weight-nya itu semi bold. Sip. Kemudian kita lanjutkan, kalau kita Ctrl S dia muncul seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. S, oke, muncul ya. Selanjutnya kita panggil container. Oke. Kemudian paddingnya itu kita pakai edges alnya itu 22, kemudian marginnya itu pakai edges only, pakai top 14. Oke, kemudian kita lanjutkan decorationnya itu pakai box decoration, kemudian kita pakai border radiusnya pakai circular 20. Kemudian untuk warna kita pakai white color. Kemudian kita pakai child ya,
Nah, sekarang di sini child di bagian sini. Nah, di bagian sini childnya. Nah, kita butuhkan namanya fitur builder untuk mengambil read catatan yang kita buat tadi ya, yang ini. Nih, read catatan. Berarti kita butuh di bagian sini fitur builder. Oke, seperti ini. Kemudian seperti ini. Returnnya itu dari list view. Oke, list view. Kemudian kita kasih fitur di sini read catatan. Kemudian kita buatkan di bagian sini icon. Kita pakai list view builder ya. List view builder. List view builder. Oke, seperti ini. Kemudian seperti ini. Koma. Nah, sekarang kita buat kayak gini. Baik, setelah kita membuat widget, selanjutnya kita buat item yang bakalan kita tampilkan di dalam list view. Jadi untuk desain dari item tersebut, jadi kita tampilkan seperti ini. Jadi harus kita buatkan dulu file dari itemnya. Jadi kita buatkan di bagian folder widget. Jadi kita klik kanan, kemudian new file. Kemudian di bagian sini kita kasih nama filenya itu adalah history transaction item. Kemudian di bagian sini kita import terlebih dahulu. Kemudian di bagian sini kita buat kelas, kita menggunakan state widget, stl widget. Kemudian di bagian sini kita buat kelas dengan nama history transaction item. Kemudian setelah itu kita buat di bagian widget build. Di bagian sini widget yang kita gunakan adalah container. Nah, sebelum kita masuk ke desain untuk pembuatan item sesuai dengan yang di Figma seperti ini, kita terlebih dahulu membuat parameternya. Jadi kita buat atributnya di bagian sini. Kita menggunakan di bagian sini final string. Kemudian di bagian sini kita buat iconnya untuk munculkan nanti icon seperti ini. Icon URL. Kemudian di bagian sini kita masukkan title-nya, judulnya. Kemudian di bagian sini kita lanjutkan di bagian sini untuk date-nya. Kemudian di bagian sini kita masukkan value-nya. Oke, baru kita masukkan di bagian sini untuk yang di construct-nya untuk setiap parameter. Jadi kita buatkan parameter sesuai dengan atributnya. Jadi yang pertama itu adalah kita masukkan icon URL, tapi kita harus menggunakan required. Jadi fungsi required itu harus kita isikan nanti pada saat pemanggilan. Berarti bagian sini required kita panggil menggunakan this icon. Kemudian untuk menggunakan Ctrl D, Ctrl Shift D, kita ganti di bagian sini title. Kemudian Ctrl D lagi, kita ganti di bagian sini date.
kemudian Ctrl Shift D, kita ganti di bagian sini value. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita lanjutkan di bagian pembuatan desainnya. Jadi, tadi kita menggunakan widgetnya itu adalah kontainer. Nah, kemudian di bagian atributnya kita manggil margin. Kemudian di bagian sini edges insert only. Kemudian di bagian sini kita masukkan bottomnya itu jaraknya itu adalah 18. Kemudian di bagian marginnya itu kita kasih konstan. Kemudian setelah itu kita buatkan di bagian sini childnya. Untuk childnya itu karena dia bukan kolom, tapi karena kita membuat cuma satu aja, karena ini nanti kita buat secara berulang karena kebetulan dia menggunakan list ya. Jadi sampelnya itu cuma satu aja. Jadi posisinya itu row ya, baris, berarti kita masukkan di bagian sini row. Kemudian di bagian sini children. Di dalam children ini kita masukkan sesuai dengan desain Figma-nya itu kita masukkan dulu di gambarnya, berarti kita masukkan di bagian sini image asset. Kita masukkan variabel, kemudian width-nya kita masukkan di bagian sini 48. Kemudian kita lanjutkan, kita kasih jarak menggunakan size box. Untuk size box-nya itu kita atur 16. Kemudian baru kita buatkan di bagian sini menggunakan expanded. Kebetulan kita menggunakan row, jadi kita buatkan expandednya di bagian sini. Kemudian dalam expanded ini kita masukkan kolom. Kemudian di bagian sini children. Kemudian ini kita kasih koma. Kemudian di dalam kolom ini kita masukkan cross star. Kemudian dalam children ini kita masukkan teks untuk detailnya ya. Jadi yang di bagian sini untuk title, kemudian di sini date, sama yang di bagian sini adalah untuk value-nya. Berarti di bagian sini kita masukkan title-nya. Kemudian kita masukkan style. Kemudian untuk style-nya itu kita gunakan black text style. Di bagian sini kita gunakan copy width. Kemudian di bagian sini kita masukkan font size-nya itu 16. Kemudian font weight-nya itu adalah medium. Oke, kemudian kita lanjutkan di bagian bawah. Kita kasih size box, kita kasih jarak. Kita kasih height-nya itu 2. Kemudian kita copy aja yang ini. Ini kita copy, kita masukkan di bagian bawah. Kita ganti warna color dari teksnya itu kita gunakan gray. Kemudian untuk font size-nya itu kita gunakan 12. Yang ini dihapus saja. Oke, baik, di bagian sini kita ganti title-nya jadi date. Nah, sekarang untuk value-nya berarti kita masukkan di bagian row ya. Di bagian row. Berarti di bagian sini. Nah, di bagian sini kita masuk copy aja dari yang ini. Pastikan di bagian sini. Cuma diganti itu yang ini di copy, dipastikan di sini.
date-nya ini ganti jadi value. Jadi value ini nilai jumlah dari jumlah dari catatan keuangannya ya, pengeluarannya. Untuk font size-nya itu kita gunakan 16, kemudian font weight-nya itu kita gunakan medium ya. Medium. Oke, sudah selesai. Nah, sekarang kita panggil di bagian main page. Oke, di bagian sini kita aktifkan. Kita nggak menggunakan body seperti ini, jadi langsung seperti ini. Berarti langsung kita panggil nama kelas dari history transaction. Berarti history transaction. Oke, seperti ini. Oke, kita kasih koma di bagian sini biar ke bawah. Nah, selanjutnya kita masukkan ya. Ini sesuai indeksnya. Jadi kita masukkan nilai dari data yang bakalan kita masukkan nanti di bagian listnya. Jadi kita mulai dari snapshotnya dulu. Karena kalau kita mau ngambil data dari list, kita harus dari snapshotnya. Karena kita menggunakan di bagian sini feature builder. Berarti caranya adalah ini kita tambahkan terlebih dahulu untuk item account-nya dulu ya. Berarti di bagian sini snapshot-nya titik data, kemudian length gitu ya, length. Oke, seperti ini. Ini enggak boleh. Ini enggak boleh nol ya. Harus terisi datanya. Berarti kalau kita nanti nilainya itu nggak boleh nol, berarti harus kita buatkan validasi. Berarti cara buatkan validasi snapshot titik data kemudian tidak sama dengan nol gitu ya. Kemudian seperti ini. Kemudian dimasukkan di bagian sini kosong gitu. Nah, seperti ini ya. Nah, baru di bagian sini kita masukkan snapshot, kemudian data, kemudian kita masukkan di bagian sini elemennya. Elemennya itu dari indeks. Jadi kita harus buatkan seperti ini ya. Data, kemudian kita masukkan di bagian sini tipe gitu ya, tipe transaction. Bentar. Kita masukkan di bagian sini. Tipe transaction ya. Tipe transaction, kemudian ini harus kita buatkan validasi ya, karena ini kan dalam bentuk gambar. Jadi harus kita buatkan validasi jika nanti tipe transaksinya itu adalah pemasukan, maka gambarnya itu adalah pemasukan. Jadi pemasukan yang ini. Kalau dia pengeluaran, berarti yang bakalan muncul itu adalah yang ini. Nah, jadi berdasarkan pemasukannya. Berarti kita buatkan di bagian sini tipe transaction, kemudian toString,
Kemudian di bagian sini sama dengan pemasukan, gitu. Kemudian buatkan di bagian sini. Nah, jika pemasukan maka kita panggil aset. Kemudian di bagian sini transaksi pemasukan ya. Kita ambilkan gambar yang ini. Berarti transaksi underscore pemasukan titik png. Kemudian jika selain itu jika selain pemasukan berarti pengeluaran, kita munculin aset underscore transaksi underscore pengeluaran titik png. Oke. Oke, seperti ini ya pengeluaran. Oke. Transaksi pengeluaran. Ya, sampai keluar ikonnya seperti ini ya. Nah, ini udah selesai. Nah, sekarang kita lanjut di bagian title. Berarti sini snapshot titik data, kemudian titik elemen, kemudian di bagian sini titik kategori gitu ya. Untuk yang title ini kategori, berarti di sini kategori titik to string. Oke, kemudian kita pindah ke date-nya. Berarti di ini kita copy aja sampai sini. Kemudian kita tinggal ganti di bagian sini jadi tanggal gitu ya. Nah, yang terakhir itu adalah untuk yang tipe dari transaksinya. Untuk yang tipe transaksi itu harus kita buatkan validasi karena di bagian sini ada min sama plusnya. Berarti kita buatkan di bagian sini kita gunakan itu adalah tipe transaksi. Baru kita buat di bagian sini. Kita buatkan sama dengan petik pemasukan. Oke. Jika pemasuk sama dengan pemasukan, maka kita tampilkan jumlahnya. Berarti di bagian sini kita tampilkan dolar petik ya, pakai petik. Oke, kalau di bagian sini berarti kita tampilkan kalau dia pemasukan maka plus, kita kasih jarak, maka plusnya itu kita panggil snapshot titik data titik elemen, kemudian di bagian sini titik jumlah, kemudian to string gitu ya. Oke, jumlah aja, nggak perlu. Nah, ini harus kita ubah dulu ke dalam bentuk format yang udah kita buat ya. Berarti caranya adalah kita tinggal panggil aja kelas yang pernah kita buat di bagian share ini. Caranya kita panggil format currency. Oke, seperti ini. Kemudian kita tutup di bagian sini. Kemudian kita kasih simbolnya itu kosong gitu. Di bagian sini. Simbol petik. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita kebalikannya. Berarti tinggal di copy aja yang ini. Copy sampai sini.
dari sini sampai seperti ini ya, copy di bagian sebelahnya. Jangan lupa pakai titik 2 dulu, pastikan di sini. Nah, oke, sudah selesai. Tinggal kita ubah aja ini jadi min. Oke, ini udah selesai. Nah, sekarang kita tinggal jalankan. Kita tinggal jalankan aplikasinya. Run. Oke, kita cek terlebih dahulu ya. Ini ada errornya. Ini biasanya ada kayak gini. Terus saja kita jalankan ulang. Oke, baik. Ini udah selesai ya. Kita jalankan. Nah, sekarang kita coba. Kita masukkan di bagian sini. Kemudian di bagian sini 1 2 3 sign in. Oke, di bagian sini dia error ya. Ini dia error. Jadi untuk kesalahannya itu kita tambahkan di bagian list view, kita tambahkan di bagian sini direction-nya. Kita tambahkan scroll direction. Berarti di sini axis vertikal. Oke, kita coba ya. Oke, kita ulang, masukkan. Oke, sama ya. Oke, kita di bagian sini, di bagian read catatan, kita buatkan kondisi ya. Jadi kita buatkan kondisi. Berarti di bagian sini. Oke, kita buatkan kondisi. Ini siku. Kemudian di bagian sini kita buatkan jika catatan string is not empty. Kita coba lagi. Oke, masih ya. Coba kita tambahkan di bagian sini sharing true. Scroll direction-nya udah vertikal. Kita coba lagi.
Oke, bisa ya. Oke, baik. Nah, sekarang ini udah selesai. Ini kita buatin dulu untuk garis tengahnya yang ini ya. Jadi kita tambahkan eh, kita tambahkan oke, nanti aja ya. Nah, sekarang kita lanjut aja. Oke, mungkin itu aja untuk yang di bagian menunya. Ini udah selesai. Nah,